diskusi dari kelompok kami. Untuk mengefisiensi waktu, materi pertama akan dimulai oleh Julia Triwanti. Baik, saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kurangnya sumber pemasukan sekolah hanya berstandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Dampak yang ditimbulkan pada lembaga itu sendiri. Adapun dampak yang kami temukan dari diskusi kelompok kami yang pertama, sekolah dan lembaga tersebut sulit untuk maju atau berkembang dan tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, sulit dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat, minimnya bahan ajar. Adapun solusinya akan dibahas oleh saudara Yusuf. Baik, adapun permasalahannya itu kurangnya sumber pemasukan sekolah hanya bersumber pada keuangan yang berasal dari siswa. Adapun solusi dari kami atau yang kami dapat yaitu membuat program kerja dan belanja prioritas. Maksudnya di sini membuat prioritas belanja dan membuat program kerja yang sejalan dengan upaya penghematan dana. Adapun yang kedua, mencari dana dari sumber lain. Baik, terima kasih teman diberikan. Dan saya itu bagaimana atau apakah ada suatu studi kasus yang bisa memperkuat solusi yang Anda berikan? Yaitu mencari sumber dana yang sudah ada sebelumnya, kemudian direalisasikan untuk kegiatan yang sudah tercantum dalam perencanaan. Sumber dana berasal dari internal dan eksternal. Sumber dana internal berasal dari SPP bulanan siswa, sedangkan eksternal berasal dari sumbangan alumni, BOS, sumbangan pemerintah daerah, dan sumbangan pengembangan sekolah. Sumbangan pengembangan sekolah bersifat tidak wajib bagi siswa yang tidak mampu, tidak berkewajiban untuk membayar dengan syarat harus melampirkan surat keterangan tidak mampu kepada sekolah. Pengelolaan dana BOS harus dikelola oleh sekolah itu sendiri, tidak boleh ada campur tangan dari yayasan apabila sekolah tersebut berstatus swasta. Nantinya dalam pembuatan laporan keuangan akan kesulitan, sebab yang mengetahui apa yang diperlukan dan dibutuhkan adalah sekolah itu sendiri. Baik, terima kasih atas suatu kasus diberikan. Mungkin kami sudah sepakat, setuju. Tadi saya mendengar sedikit dari solusi yang Anda berikan, bahwa salah satunya yaitu mencari sumber lain, artinya mencari dana dari sumber lain. Nah, dari situ yang ingin saya tanyakan, sumber lain ini diambil dari mana dan bagaimana prosesnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Benar yang dikatakan bahwa soal keuangan mungkin tidak semudah itu. Adapun perolehan keuangan yang dimaksud dari kami itu ada dua, eksternal dan internal, yang telah dijelaskan tadi. Dari SPP siswanya itu sendiri, sumbangan dana dari pemerintah, BOS, dan sumbangan pada alumni. Namun saya melihat fakta, kumpul uang saja kayak di daerah sekolah, kampus untuk pembangunan itu biasa susah begitu ya. Apalagi kayak misalnya kayak kumpul alumni itu juga susah sekali, apalagi kayak pendanaan yang masing-masing alumni itu punya kesibukan, punya kebutuhan masing-masing. Jadi kalau mau dipikir, kalau mungkin berharap dari sumbangan dari alumni kayaknya tidak cukup, apalagi penduduk sekolah atau warga sekolah itu banyak juga. Dan sementara para alumni itu sendiri punya kebutuhan masing-masing yang bisa dibilang prioritasnya itu adalah keluarganya. Tadi mengatakan bahwa berdasarkan fakta sulit. Jadi Anda sama halnya mengatakan bahwa ini bukan fakta. Dan sedangkan yang kamu pakai itu berdasarkan fakta. Dan kejadian yang telah terjadi di sekolah SMA warga dan SMA penduduk Surakarta. Jadi apalagi namanya?
sumber dari alumni itu yang Anda temukan apakah mampu membuat program sekolah dari sekolah tersebut berjalan efektif? Sumber dana yang kami cari itu ada dua, ada eksternal dan internal. Internalnya dari SPP, adapun eksternalnya bukan hanya dari sumbangan dari alumni, melainkan ada dari dana pemerintah dan semua sudah tentunya juga dari sumbangan alumni. Jadi persoalan program kerjanya pasti tetap berjalan. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Langsung saja saya menutup dengan ucapan wabillahi